Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab, dan kita sudah masuk di dalam seri yang ke-73, di mana kita akan membahas tentang Raja Yehuda yang bernama Yosafat. Dan hari ini kita akan bahas bagian pertama, karena pembahasan tentang Raja Yosafat ini akan dibagi menjadi dua bagian. Hari ini kita akan melihat bagaimana kehidupan dari Yosafat. Memang ada beberapa nama Yosafat yang tertulis dalam Alkitab. Ada seorang pegawai negara pada zaman Daud dan Salomo yang juga bernama Yosafat. Dalam 2 Samuel 8 ayat 16, 2 Samuel 20 ayat 24, 1 Raja-Raja 4 ayat 3, 1 Tawarikh 18 ayat 15. Lalu Yosafat juga merupakan nama dari salah seorang 12 kepala daerah Israel pada masa pemerintahan Salomo, terdapat dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 17. Lalu yang kita bahas hari ini, yang disebut dengan Raja Yosafat, adalah anak dari Raja Asa, yang merupakan Raja Asa adalah raja keempat dari kerajaan Yehuda. Dan dari arti namanya, Yosafat berarti Allah adalah hakim atau Yahweh yang mengadili. Dan kita lihat bahwa ayah dari Yosafat adalah Asa. 1 Raja-Raja 15 ayat 24, lalu 1 Raja-Raja 22 ayat 41. Sedangkan ibu dari Yosafat adalah Asuba, yang merupakan anak Silhi, tertulis dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 41 dan 42. Lalu di 2 Tawarikh 20 ayat 31. Nah, lalu Yosafat memiliki beberapa anak laki-laki. Memang istri dari Raja Yosafat tidak diketahui, tidak tertulis secara lengkap dan jelas di dalam Alkitab. Tetapi anak-anak laki-lakinya tertulis dalam 2 Tawarikh 21 ayat 2. Anak laki-lakinya adalah Sefaka, Asarya, Yehiel, Sakaria, Asaryahu, dan Mikael. Dan nama Yosafat tertulis dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 24. Dan nama Yosafat tertulis sebanyak 77 kali, dan ada 5 kitab yang menuliskan namanya, yaitu 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, dan kitab Injil Matius. Ya. Pekerjaan dari Yosafat adalah raja dari kerajaan Yehuda. Ya, tertulis dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 41. Tempat kelahiran di Yerusalem. Lalu nama Yosafat terakhir disebut di dalam Matius 1 ayat 18. Dan dia adalah salah satu dari Raja Yehuda yang memiliki peran penting bagaimana dia mengerjakan kehidupan bernegara dalam Yehuda dengan sangat baik seperti ayahnya Asa. Nah, kita akan masuk dalam bagian kedua yang membahas tentang perjalanan hidup kisah dari Raja Yosafat. Yang pertama, Yosafat adalah seorang ahli strategi perang. Memang Yosafat adalah raja keempat dari kerajaan Yehuda yang memerintah tahun 873 sampai 847 sebelum Masehi, dan merupakan keturunan kelima dari
Raja Daud. Tertulis dalam Matius 1 ayat 6 sampai 8. Matius 1 ayat 6, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ayat 7, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Ayat 8, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia. Jadi Yosafat berusia 35 tahun saat menjadi raja Yehuda dan memerintah selama 25 tahun. Tertulis dalam 2 Tawarikh 20 ayat 31. Yosafat memerintah atas Yehuda, ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asuba, anak Silhi. Nah, ketika Yosafat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya Asa, maka hal yang pertama kali dilakukan oleh Yosafat adalah memperkuat wilayah Yehuda untuk menahan serangan dari musuh-musuh bangsa Yehuda. Dan Yehuda mengatur dengan baik, mengatur angkatan perangnya, membentuk benteng-benteng dan kota-kota perbekalan di seluruh kerajaan Yehuda, sehingga stok makanan di wilayah kerajaannya tetap terjamin. Nah, kita akan baca beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Yosafat adalah ahli strategi yang sangat luar biasa. Dalam 2 Tawarikh 17 ayat 1 dan 2, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya. Ayat 2, dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Lalu kita baca dalam 2 Tawarikh 17 ayat 12 dan 13. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Ayat 13, banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Dan jika dibaca dalam 2 Tawarikh, maka angkatan perang dari Raja Yosafat ini adalah 300.000 tentara. Lalu dari Panglima Adna itu 300.000 tentara, Panglima Yohanan 280.000 tentara, lalu dari Amasya bin Sikri yang dengan sukarela untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan memiliki 200.000 tentara. Lalu dari suku Benyamin, Eliada ada 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Yosabat 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka ditempatkan di Yerusalem dan di kota-kota berkubu di seluruh Yehuda. 2 Tawarikh 17 ayat 10. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Lalu yang kedua, kita akan melihat bahwa Raja Yosafat ini dikenal sebagai raja yang sangat saleh dan mengandalkan Tuhan. Dan ini merupakan hasil didikan dari Asa, ayahnya, bahkan dari Daud yang adalah nenek moyangnya. Bagaimana Asa mencari Tuhan dengan sepenuh hati, lalu Yosafat pun mengikuti jejak ayahnya mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Kita baca dalam 2 Tawarikh 20 ayat 32. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, lalu kita akan melihat bagaimana dalam 2 Tawarikh 17 ayat 6. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Di sini kita melihat keseriusan dari Raja Yosafat untuk berbakti kepada Tuhan Allah yang Esa dan menjauhkan segala bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala. Nah, kita lihat dalam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Raja Yosafat, bagaimana pada saat Raja Yosafat akan berperang melawan orang Moab bersama dengan Raja Israel dan Raja Edom, di mana Yosafat menyarankan untuk meminta petunjuk Tuhan ke salah satu nabinya, dan melalui Nabi Elisa mujizat itu terjadi sehingga mereka mendapat air untuk diminum, bahkan memperoleh kemenangan menghadapi orang-orang Moab. Cerita ini ada di dalam 2 Raja 3 ayat 11 sampai 18. Kita akan baca beberapa ayat di dalam 2 Tawarikh 3 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel,
Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Ayat 14, berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Jadi kesalehan dari Raja Yosafat itu yang membuat Nabi Elisa bersedia untuk membantu, menolong, melihat apa yang akan Tuhan lakukan bagi ketiga raja tersebut saat menghadapi bangsa Moab. Dan kita juga melihat bagaimana Yosafat adalah seorang raja juga hidup bersandar kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, sehingga banyak mujizat yang terjadi di dalam kehidupannya. Bukan hanya ketika menghadapi orang Moab, tetapi pada saat menghadapi orang Amon, orang Meonim yang datang menyerbu Yehuda. Yosafat mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa dengan seluruh rakyat Yerusalem. Akhirnya Tuhan bertindak dan bangsa Yehuda dapat mengalahkan musuh-musuhnya tanpa berperang. Ada di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1-30. Kita akan baca beberapa ayat dalam 2 Tawarikh 20 ayat 3 dan 4. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Sehingga bangsa Yehuda berhasil memenangkan pertempuran karena Tuhan yang bertindak, dan Raja Yosafat berhasil mengajak seluruh rakyat untuk juga mengandalkan Tuhan. Dan kita melihat dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 47, dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya dihapuskannya dari negeri itu. Bukan hanya bukit pengorbanan tiang-tiang berhala, tetapi sisa pelacuran yang masih ada itu pun juga dihapuskan dari negeri Yehuda. Sehingga kita betul-betul melihat bagaimana Raja Yosafat ini mengandalkan Tuhan. Lalu yang ketiga, kita akan melihat bahwa Yosafat adalah seorang raja yang sangat kaya dan diberkati Tuhan. Pemerintahan Yosafat umumnya berlangsung dengan baik, dan dalam kitab Tawarikh mencatat bahwa Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup dengan benar mengikuti jejak pendahulunya, yaitu Daud bapa leluhurnya. Dan kita akan baca beberapa ayat yang menyatakan bahwa Raja Yosafat adalah raja yang sangat kaya dan dihormati. Kita baca dalam 2 Tawarikh 17 ayat 3-5. Ayat 3, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Lalu ayat 4, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Lalu ayat 5, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Lalu kita baca lagi dalam 2 Tawarikh 17 ayat 11. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Inilah bagaimana Tuhan memberkati pemerintahan Yosafat dan menjadikan dia seorang raja yang sangat kaya dan terhormat. Lalu kita melihat bagian keempat, bagaimana Yosafat sangat memperhatikan kerohanian rakyat yang dipimpinnya. Raja Yosafat itu mengangkat para pengajar dan mengajarkan firman Tuhan di seluruh wilayah Yehuda. Dan Yosafat menyadari bahwa orang-orang Lewi atau imam-imam jumlahnya tidak sebanding dengan rakyat Yehuda yang sangat banyak, sehingga Yosafat banyak mengangkat pengajar-pengajar dari luar orang Lewi untuk mengajarkan firman Tuhan. Kita baca dalam 2 Tawarikh 17 ayat 7-9. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Sakaria, Netaneel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Ayat 8, bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tot Adonia disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Lalu ayat 9, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat.
Dan bukan hanya mengangkat pengajar atau para pengajar firman Tuhan, tapi Yosafat sendiri ikut berkeliling menyerukan kepada seluruh orang Yehuda untuk berbalik kepada Tuhan. Yosafat sangat peduli terhadap kehidupan kerohanian rakyat yang dipimpinnya. Dalam 2 Tawaris 19 ayat 4, Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Bukan cuma itu saja, Yosafat juga mengangkat hakim-hakim di seluruh negeri supaya memutuskan segala perkara dengan pertimbangan hukum Taurat Allah. Kita baca juga dalam 2 Tawaris 19 ayat 5-7. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Ayat 6, berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Lalu ayat 7, sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak atau menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Bahkan di Yerusalem pun mengangkat imam-imam kepala untuk memutuskan perkara ketuhanan. Dalam 2 Tawarikh 19 ayat 11. Dengan ini, imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Sebajad bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan, sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Demikianlah kisah dari Raja Yosafat bagian pertama. Kita mendengar bagaimana Yosafat adalah raja yang takut akan Tuhan, mengatur pemerintahan dengan baik, bahkan Tuhan memberkati dengan kekayaan dan sangat dihormati. Dan Yosafat mengajarkan kepada bangsa Israel untuk hidup takut Tuhan, mengatur pemerintahan dengan baik dengan hikmat Tuhan. Inilah kisah dari Raja Yosafat bagian pertama. Kita akan melihat bagaimana karya-karyanya di bagian kedua dalam program Pahlawan Alkitab. Minggu depan masih tetap kita akan sama-sama mendengarkan kisah Raja Yosafat bagian kedua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Amin.